Halo guys, welcome back to Rumput. Balik lagi sama aku nih di malam minggu. Oke, malam ini kita akan membahas film-film horor yang terkena kutukan asli. Nah, buat kalian nih pecinta film horor, mungkin penasaran nih bagaimana proses pembuatan film horor tersebut. Nah, pembuatan sebuah film horor itu pastinya memakan cukup waktu yang lama nih guys. Karena harus menyeting serealistis mungkin agar para penonton itu bisa merasakan kengeriannya nih saat mereka menonton film horor itu. Namun apa jadinya jika proses pembuatan film itu diwarnai oleh berbagai kisah atau kejadian mistis nih, yang janggal lah kayak gitu. Ternyata ada beberapa film horor yang sebenarnya terkena kutukan asli dan menewaskan aktor maupun kru pada film tersebut. Entah saat berlangsungnya syuting atau sesudah syuting itu selesai. Kejadian-kejadian buruk itu mulai menimpa mereka yang terlibat dalam pembuatan film tersebut. Hal ini mungkin dimaklumkan nih oleh banyak orang yang menganggap bahwa proses pembuatan film horor itu telah mengganggu makhluk-makhluk halus yang ada di tempat syuting itu. Tapi apa mungkin sebuah film bisa terkena kutukan? Nyatanya film-film yang akan kita bahas ini mengalami kejadian-kejadian aneh selama produksi. Bahkan beberapa di antaranya berakhir tragis. So, semua itu kutukan atau hanya nasib buruk belaka? Oke, nggak usah banyak omong lagi. Sekarang kita akan bahas film-film horor yang terkena kutukan asli. Yang pertama ada film The Omen. Film horor yang tayang pada tahun 1976 ini menyimpan kisah menyeramkan di balik proses syutingnya. Singkat cerita, film ini menceritakan seorang pasangan suami istri yang mengadopsi seorang anak bernama Damien. Nah, selama proses syuting berlangsung, pesawat yang ditumpangi oleh kru film itu tersambar petir. Kemudian hotel dan restoran yang ditempati mereka ternyata terkena bom guys. Nggak berhenti di situ aja nih. Kisah paling mengerikan dialami oleh John Richardson, salah satu kru yang bertanggung jawab atas visual effect pada film The Omen. Jadi saat pembuatan film tersebut, Richard ini bertanggung jawab nih untuk adegan pemenggalan kepala di film The Omen itu. Namun pada akhir tahun 1976, Richard dan asistennya mengalami kecelakaan. Sayangnya asistennya itu meninggal dunia karena kepalanya terpenggal. Di kecelakaan tersebut, kepala asisten itu terpenggal sama seperti scene yang ada di film The Omen. Nah, ketika si John keluar dari mobil, ternyata ia berada di posisi 66,6 mil dari sebuah kota bernama Omen. Dia mengalami kecelakaan tersebut setelah film The Omen itu sudah tayang. Nah, menurut kalian gimana nih guys tentang kutukan yang ada di film The Omen? Oke, kita lanjut aja nih. Yang kedua ada film The Poltergeist. Film Poltergeist yang rilis pada tahun 1982 ini sempat populer nih pada masanya. Pada film 80-an, film ini termasuk film yang sangat menakutkan dan menghantui para anak-anak. Bahkan setelah di remake, film Poltergeist ini masih sangat menyeramkan hingga saat ini nih. Film ini disutradarai oleh Tobe Hooper dan diproduseri oleh Steven Spielberg. Film ini merupakan seri film Poltergeist yang paling laris pada masa itu nih guys. Namun yang membuat Poltergeist ini melegenda karena munculnya isu bahwa film ini terkena kutukan. Kutukan tersebut menyebabkan serangkaian kematian
terhadap kru dan pemain film The Poltergeist. Kutukan ini konon datang karena kru film tersebut memakai tengkorak asli sebagai properti dan kuburan asli juga nih guys, sebagai lokasi syuting mereka. Kutukan ini membuat para pemeran poltergeist meninggal dunia. Yang pertama yaitu Heather O'Rourke yang memerankan Carol Annie di film Poltergeist 3. Ia meninggal dunia 6 tahun sejak film itu rilis. Ya, kalau misalkan pas dia meninggal umurnya dia 12 tahun. Si Heather ini saat itu mengalami gangguan usus dan menyebabkan ia meninggal dunia. Yang kedua, pemeran Taylor di film Poltergeist 2. Ia meninggal pada usia 53 tahun. 6 minggu sebelum kematiannya, dia melakukan transplantasi jantung dan paru-paru nih guys. Saat itu dia mengalami komplikasi yang terjadi sesudah operasi. Yang ketiga ada Julian Beck, pemeran pendeta Harry Kane di film Poltergeist 2. Ia meninggal pada tahun 1985 di umurnya yang ke-60 tahun. Saat itu dia tengah melawan kanker perutnya saat melakukan pemotretan untuk film The Poltergeist 2. Dan sayangnya sebelum film itu rilis, John Beck meninggal dunia karena yaitu tidak bisa melawan kanker perut yang ia alami. Dan yang terakhir ada Dominic Dunn yang memerankan sebagai Dana nih di film The Poltergeist ini. Ia meninggal tak lama film The Poltergeist tayang nih guys. Penyebab kematian si Dominic ini karena ia dibunuh oleh pacarnya sendiri nih guys. Konon saat kejadian tersebut terjadi, Dominic dan kekasihnya tengah mendengar soundtrack Poltergeist di dalam mobilnya itu. Nah, menurut kalian nih, apakah soundtrack film itu membuat si kekasihnya Dominic menjadi kerasukan? Kayak ada bisikan-bisikan untuk udah lu bunuh aja nih pacar lu. Serem juga kalau misalkan gara-gara lagu bisa ngebunuh orang ya. Dan apakah menurut kalian 4 kematian tersebut bisa dikaitkan dengan kutukan poltergeist? Boleh komen di bawah ya. Nah, yang ketiga ada film The Exorcist. Film The Exorcist ini menjadi salah satu film horor klasik sepanjang masa yang dipercayai terkena kutukan asli nih guys. Salah satunya kutukan yang dialami oleh 2 pemeran aktor bernama Vasiliki Maliaros dan Jack Gauran. Yang diceritakan di film itu mereka berdua tewas nih. Tapi ternyata di kehidupan nyatanya mereka benar-benar meninggal setelah syuting itu selesai guys. Bahkan gak lama setelah kejadian itu, 7 kru lainnya pun dikabarkan meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Mengerikannya, hampir semua cast yang berada di film tersebut mengalami cedera saat proses syuting itu berlangsung. Dan saat proses syuting, sempat terjadi kebakaran yang hampir menghanguskan set di lokasi syuting tersebut. Tapi terdapat keanehan nih. Salah satu set kamar Regan McNeil atau Linda Blair ternyata tidak terkena api sama sekali. Dalam satu ruangan, satu rumah, tapi cuma satu kamar aja yang gak kena api guys. Aneh gak sih? Nah saat itu di gala premier di kota Roma, tiba-tiba ada petir besar yang menyambar dan menjatuhkan salib raksasa yang berumur 400 tahun di seberang gedung bioskop yang sedang menayangkan film The Exorcist ini. Kejadian mengerikan ini membuat salah satu pastor bernama Billy Graham percaya bahwa ada sesuatu yang jahat yang mengalir di film The Exorcist ini. Oke. Yang terakhir ada film Rosemary Baby.
Film ini diadaptasi langsung nih dari novel karya Ira Levin. Film Rosemary Baby ini juga sempat dibicarakan oleh banyak orang bahwa film ini terkena kutukan juga nih guys. Salah satu komposer film ini bernama Christoph Komeda yang membuat opening musik nih untuk film The Rosemary Baby ternyata meninggal dunia guys. Ia meninggal dunia karena jatuh dari tebing dan mengalami pendarahan otak. Dan ternyata kejadian tersebut sama persis dengan salah satu scene yang ada di film tersebut. 1 tahun kemudian, nasib buruk menimpa Sharon Tate, istri dari Roman yang menjadi sutradara dalam film Rosemary tersebut. Dalam keadaan hamil 8 bulan, Sharon Tate dibunuh secara kejam oleh keluarga Manson yang saat itu adalah seorang pemimpin kultus. Yang nggak tahu kultus bisa searching aja ya di Google, aku nggak bisa bahas sih, maaf. Selain itu juga ada kejadian buruk lagi nih yang menimpa si produser tersebut, si William Castle ini saat perilisan film Rosemary Baby. Walaupun nggak sampai meninggal ya, ia tiba-tiba terserang penyakit batu ginjal hingga membuatnya halusinasi nih sesaat ya. Dan saat ia merasakan halusinasi itu, tanpa dia sadarin, dia menyebutkan nama Rosemary saat ia berada di rumah sakit. Serem ya, pas halusinasi dia nyebutin nama Rosemary padahal film yang dibuatnya itu namanya Rosemary juga. Oke, menurut kalian film 4 ini yaitu kutukan atau emang cuman nasib buruk aja nih yang dialami sama pemain atau kru-kru film yang ada di situ? Boleh komen di bawah ya guys. Buat kalian yang punya rekomendasi film-film horor yang terkena kutukan selain 4 film horor yang udah kita bahas ini, boleh DM kita di Instagram atau email langsung ke rumpotchannel@gmail.com atau bisa lihat nanti di deskripsi ya, kita cantumin nanti email-emailnya. Nah, buat kalian juga yang punya cerita horor, yang mau sharing, yang mau jadi narasumber langsung menceritakan kisahnya, boleh email juga atau DM kita di Instagram. Kalau mau jadi narasumber bisa loh, kita nongkrong di sini, ngobrol maksudnya. Oke, segitu aja pembahasan kita malam ini. Buat teman-teman yang punya rekomendasi buat Kak bahas ini dong, bahas ini kayak gitu. Ayo langsung aja komen di bawah ya guys. Bantu kita buat lebih maju lagi nih, rumput lebih sukses, lebih wow. Oke, maaf ya, segitu aja pembahasan kita malam ini. Jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe karena obrolan kita tidak penting. Assalamualaikum, bye.